Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Nisa Paramita dari kelas Farmasi Reguler 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang reseptor growth factor dan reseptor kinase. Selanjutnya saya akan menjelaskan reseptor growth factor. Growth factor berperan penting dalam pertumbuhan, proliferasi, dan diferensi sel. Pada sel-sel kanker terdapat overekspresi. Contohnya reseptor EGF terekspresi lebih dari 100 kali pada kanker epitelial. Lalu penghambatan aktivasi reseptor EGF dapat menekan pertumbuhan kanker. Sebaliknya, pada penyakit gangguan pertumbuhan mungkin terjadi diversi growth factor atau gangguan aktivasi reseptor growth factor. Kemudian ada contoh obat yang bereaksi pada reseptor growth factor. Reseptornya ada epithelial growth factor atau EGF, epidermal EGF. Obatnya contohnya erlotinib, gefitinib, lapatinib, sifatnya antagonis dan efeknya yaitu untuk menghambat pertumbuhan sel epithelial atau anti kanker. Kemudian ada vascular endothelial growth factor atau VEGF. Obatnya semaxanib, bevacizumab atau Avastin, sifatnya antagonis dan antibodi. Efeknya untuk menghambat angiogenesis atau anti kanker dan anti angiogenesis. Kemudian ada insulin-like growth factor atau IGF. Obatnya mesermin Incerelax, sifatnya agonis dan membantu pertumbuhan. Terakhir ada keratinocyte growth factor atau KGF. Obatnya palifermin, sifatnya agonis dan mencegah mesotis atau mesiotis oral pada kemoterapi. Kemudian pada gambar ini adalah reseptor growth factor. Pertama, ligand growth factor, dinding domainnya diam dan teraktivasi dan terangkat pada bagian growth factor dan terjadi autofosforilisasi dan aktivitas RAS. Perubahan terjadi pada GDP dan GTP, lalu teraktivasi dan akan mengaktifkan RAF dan mengaktifkan MEK. RAF aktif akan mengalami faktor transkrip yang dinamakan sebagai spike protein kinase. Sitokin sendiri adalah protein dengan BM rendah 10-30 kDa dan mempunyai fungsi yang terlibat dengan sistem imunitas. Sebagian besar sel-sel dalam tubuh dapat menghasilkan dan berespon terhadap sitokin dan sebagai alat komunikasi. Contohnya adalah interleukin 1-15. Contoh lainnya ada tumor necrosis factor atau TNF-alpha dan interferon atau IFNY. Kemudian gambar 1 itu adalah polimerisasi lebih lanjut merupakan proses mandiri karena sitokin yang diproduksi oleh TH1 meningkatkan respon TH1 sambil menghambat respon TH2 dan sebaliknya. Dari struktur kimianya, beberapa sitokin berbentuk protein rantai tunggal. Aksi sitokin bersifat pleiotropik, artinya satu jenis sitokin dapat memperantai berbagai faktor yang berbeda pada sel-sel yang berbeda. Sitokin dapat bereaksi pada sel-sel yang mensekresinya. Aksi sitokin diperantarai oleh ikatan dengan reseptor yang termasuk reseptor tirasin kinase. Kemudian ada contoh signaling interferon gamma, yaitu pertama signaling interferon gamma bergabung dengan reseptor interferon gamma ke dalam sitoplasma melalui jalur JAK kinase, lalu menghasilkan 2 ADP dan 2 ATP. Kemudian mengaktifkan STAT91 dimer dan menonaktifkan STAT91 monomer, lalu masuk ke dalam nukleus dan terjadi respons elemen. Kemudian reseptor sitokin terlibat dalam proses atau penyakit inflamasi atau sistem imunitas. Contohnya ada asma, rematik, psoriasis, dan lain-lain. Contoh, interleukin 4 memicu produksi IgE dari B sel. Interleukin 5 merupakan kemoatraktif bagi eosinofil. TNF-alpha atau tumor necrosis factor, dan interleukin 1 terlibat dalam artritis rheumatoid. Sedangkan interleukin 10 merupakan sitokin utama pada psoriasis. Kemudian di sini ada penyakit psoriasis. Penyakit psoriasis sendiri adalah kondisi ketika sel kulit menumpuk dan menghasilkan bercak bersisik yang gatal dan kering. Penyakit ini terjadi karena masalah sistem kekebalan tubuh atau pemicu utamanya biasanya karena flu dan stres. Kemudian ada rheumatoid
artritis biasanya mengenai persendian secara simetris pada kedua sisi secara merata. Awalnya dapat dimulai pada beberapa persendian saja dan paling sering menyerang pergelangan tangan, siku, bahu, lutut, dan pergelangan kaki. Kemudian di sini ada gambar yang sebelah kiri itu sendi biasa, yang di tengah adalah osteoartritis dan sebelah kanan adalah radang sendi. Sendi biasa itu tersusun oleh otot, bursa, tulang, membran sinoval, cairan sinoval, kapsul sendi, tulang rawan, jaringan obat, dan urat daging. Sedangkan pada osteoartritis yaitu ujung tulang saling bergesekan dan tulang membran menipis. Pada radang sendi terjadinya erosi tulang dan membran sinoval yang membengkak dan meradang. Pada gambar ini menunjukkan respon tipe lambat sitokin yang terlibat akan menyebabkan efek lokal dan sistematik sehingga terjadi aktivasi dan pengarahan sel-sel inflamasi lain ke saluran napas. Kemudian ada penggunaan sitokin dan antagonis reseptornya secara klinis. Pertama ada anti-interleukin 4 atau omalizumab, yaitu dengan cara memblok produksi LGL lalu mencegah reaksi alergi. Terus ada anti-interleukin 5 mepolizumab, yaitu mencegah migrasi eosinofil lalu mencegah inflamasi alergi pada penyakit asma. Lalu ada interferon gamma atau interferon alpha, yaitu pengobatan hepatitis C virus dan infeksi virus lain. Lalu ada interleukin 2 adjuvan pada terapi bladder cancer atau penyakit kanker. Lalu anti-TNF infliximab eternecap rheumatoid arthritis. Interleukin 1RA yaitu anakinra kineret rheumatoid arthritis, dan ada interleukin 10 yaitu psoriasis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.